Bayangkan sebuah dunia yang asing, sangat asing, hingga jika kamu berdiri di sana sekarang, kamu mungkin tidak akan mengenali planet ini sebagai bumi. Langitnya mungkin terlihat sedikit berbeda, udaranya terasa berat dan lembab di paru-paru. Dan suaranya adalah hal yang paling mencolok. Tidak ada kicauan burung, tidak ada auman mamalia, tidak ada gesekan dedaunan lebar yang tertiup angin seperti yang biasa kita dengar di hutan Amazon atau Kalimantan. Dunia ini adalah bumi pada periode karbon, sekitar 359 hingga 299 juta tahun yang lalu. Ketika kita membayangkan hutan, otak kita secara otomatis memanggil citra pepohonan berkayu keras, seperti jati, meranti, pinus atau ek, dengan akar tunggang yang menghujam dalam ke tanah dan kanopi hijau yang saling bertaut menyaring cahaya matahari. Kita menganggap bentuk pohon seperti itu adalah standar alam. Namun, sejarah biologi planet ini mengajarkan kita bahwa hutan modern adalah inovasi yang relatif terlambat. Selama sebagian besar sejarah kehidupan di darat, benua-benua adalah hamparan batu tandus, berbahaya dan tidak stabil. Namun, evolusi selalu menemukan jalan. Di antara eksperimen botani yang pernah dicoba oleh alam semesta di planet ini, ada satu bentuk kehidupan yang muncul dengan dominasi yang mengerikan. Sebuah bentuk tumbuhan darat yang begitu ekstrim, begitu masif, dan begitu berbeda secara fundamental dari apapun yang hidup di taman atau hutan hari ini. Mereka adalah scale trees, pohon bersisik. Mereka bukan sekadar pohon tua, mereka adalah monster biologis, struktur raksasa yang menguasai planet ini selama puluhan juta tahun, mengubah atmosfer bumi, dan pada akhirnya meninggalkan warisan energi yang ironisnya masih menggerakkan peradaban teknologi kita hari ini. Dan inilah kisah tentang penguasa sejati zaman purba, tumbuhan yang membuktikan bahwa untuk menguasai dunia, kamu tidak perlu menjadi hewan. Mereka bukan pohon biasa, tapi mesin biologis zaman purba. Untuk memahami betapa anehnya scale trees, kamu harus membuang definisi pohon yang kamu pelajari di sekolah dasar. Dalam klasifikasi biologi modern, apa yang kita sebut sebagai scale trees, termasuk genus raksasa seperti Lepidodendron, itu sebenarnya bukan pohon dalam artian sejati. Mereka tidak memiliki hubungan kerabat dekat dengan pohon mangga di halaman rumahmu atau pohon cemara di pegunungan. Secara taksonomi, mereka adalah anggota dari kelas Lycopsida. Kerabat terdekat mereka yang masih hidup hari ini adalah lumut gada dan paku kawat. Jika kamu pernah berjalan di hutan lembab dan melihat tanaman kecil setinggi beberapa sentimeter yang merayap di tanah dengan bentuk seperti sikat botol hijau, itulah sepupu modern dari scale trees. Bayangkan tanaman kecil itu, lalu berikan steroid evolusi, perbesar ukurannya hingga ribuan kali lipat, dan biarkan ia menjulang setinggi gedung pencakar langit. Dan itulah Lepidodendron. Menyebut mereka pohon sebenarnya menyesatkan secara botani, tetapi fungsional secara ekologis. Mereka tidak berevolusi dari garis keturunan tumbuhan berbiji yang mendominasi hutan hari ini. Mereka adalah solusi biologis yang sama sekali berbeda untuk memecahkan satu masalah fisika terbesar bagi kehidupan di darat, yakni gravitasi. Tantangan utama bagi tumbuhan purba adalah bagaimana menaklukkan daratan vertikal untuk memonopoli cahaya matahari sebelum pesaing lain mendapatkannya. Lycopsida purba ini menemukan caranya. Dalam ekosistem karbon, scale trees adalah spesies dominan mutlak. Mereka membentuk hutan yang hampir tidak terputus, sebuah sabuk hijau raksasa yang membentang dari Khatulistiwa hingga wilayah tropis purba super benua Pangaea yang mulai terbentuk. Tidak ada tumbuhan darat lain pada musim itu, dan mungkin tidak ada tumbuhan modern yang mampu menyaingi skala dominasinya, kecepatan pertumbuhannya,
dan pengaruh atmosferik yang mereka miliki. Menara hijau setinggi gedung 15 lantai. Mari kita bicara tentang skala. Di dunia modern, pohon setinggi 30 hingga 40 meter adalah pemandangan yang mengesankan, tetapi wajar di hutan hujan tropis tua. Namun, scale trees mencapai ketinggian ini. Bahkan diperkirakan ada yang mencapai 50 meter. Yakni, pada masa ketika kompetisi vertikal hampir belum ada. Mereka tumbuh setinggi gedung 10 hingga 15 lantai. Ini terjadi pada masa ketika belum ada pohon berkayu sejati yang dominan. Belum ada struktur hutan berkanopi kompleks seperti sekarang. Belum ada sistem tanah yang matang dan tebal seperti yang kita injak hari ini. Bayangkan, berdiri di dasar hutan karbon. Di sekelilingmu, batang-batang lurus menjulang tegak lurus ke atas, tanpa cabang sama sekali, hingga mencapai puncak tertinggi. Mereka seperti tiang-tiang telepon biologis raksasa yang dipasang berbaris sejauh mata memandang. Lalu di puncaknya, barulah batang itu bercabang menjadi dua atau dikotom, lalu bercabang dua lagi, membentuk mahkota sederhana yang menahan daun-daun panjang seperti rumput. Di dunia tanpa burung yang bertengger, tanpa monyet yang melompat, dan tanpa hewan besar yang bisa memanjat, skala vertikal ini benar-benar mengubah siluet planet bumi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah geologi, daratan bumi memiliki tekstur yang terlihat dari luar angkasa. Hutan scale trees adalah gedung pencakar langit pertama di dunia, dibangun bukan dari karbon dan baja, melainkan dari selulosa dan ambisi evolusi. Rekayasa struktur, batang tanpa kayu yang tetap kokoh. Inilah fakta yang paling membingungkan para ahli paleobotani selama bertahun-tahun, yakni scale trees tidak memiliki kayu sejati. Jika kamu memotong pohon jati hari ini, kamu akan menemukan lingkaran tahun yang padat. Bagian terbesar dari batang pohon modern adalah silem sekunder, jaringan kayu keras dan mati yang berfungsi sebagai pipa air sekaligus tiang penyangga struktural yang sangat kuat. Kayu adalah alasan mengapa pohon bisa berdiri tegak melawan gravitasi dan angin. Namun, scale trees tidak memiliki itu. Jika kamu membelah batang lepidodendron yang diameternya mungkin 2 meter, kamu akan menemukan bahwa silinder pembuluh kayu di tengahnya sangat kecil. Mungkin hanya seukuran koin atau lengan manusia. Sebagian besar volume batang diisi oleh jaringan lunak yang mirip gabus. Lalu, bagaimana mungkin organisme setinggi 40 meter bisa berdiri tegak tanpa tulang kayu yang keras? Bagaimana mereka tidak patah diterjang badai purba? Jawabannya adalah keajaiban rekayasa biologi yang tidak lagi dipakai tumbuhan modern dalam skala sebesar ini. Scale trees menggunakan prinsip konstruksi yang disebut exoskeletal support atau dukungan exoskeleton yang dikombinasikan dengan tekanan hidrolik. Pertama, kulit sebagai cangkang struktural. Kekuatan utama scale trees tidak terletak di pusat batang atau tidak seperti pohon modern, melainkan di kulit luarnya. Mereka memiliki lapisan kulit yang sangat tebal, kaku dan keras. Batang mereka berfungsi sebagai tabung besi kosong atau bambu yang kuat karena kulit luarnya, bukan karena isinya. Yang kedua, tekanan turgor atau hidrolik biologis. Jaringan lunak di dalam batang mereka bukan sekedar pengisi. Sel-sel ini penuh dengan air, menciptakan tekanan turgor yang sangat tinggi. Bayangkan selang pemadam kebakaran. Saat kosong, ia lemas. Namun saat diisi air bertekanan tinggi, ia menjadi kaku dan keras seperti besi. Jadi, scale trees bukan menara kayu, melainkan menara tekanan. Secara mekanik, mereka lebih mirip bangunan balon udara bertekanan tinggi atau kolom hidrolik biologis daripada pohon konvensional. Ini adalah strategi yang cerdas namun berisiko.
Mereka bisa tumbuh tinggi dengan biaya energi yang murah karena tidak perlu memproduksi kayu padat yang mahal secara metabolik. Jejak masa lalu, pola sisik yang misterius. Nama Skeltree, pohon bersisik, dan nama ilmiah Lepidodendron dari bahasa Yunani. Lepis artinya sisik, dendron artinya pohon, merujuk pada fitur fisik mereka yang paling ikonik. Jika kamu melihat fosil batang tanaman ini di museum, kamu akan melihat pola geometris yang menakjubkan. Permukaan batangnya ditutupi oleh pola berbentuk belah ketupat atau brilian yang tersusun rapi dan rapat. Ini menyerupai kulit ular raksasa atau sisik naga dalam dongeng. Selama berabad-abad, penambang batu bara yang menemukan fosil ini sering mengiranya sebagai fosil ular raksasa atau kadal. Namun, pola ini bukan ornamen, bukan pula pelindung seperti sisik reptil. Itu adalah bekas luka. Pola sisik tersebut adalah bekas dudukan daun. Berbeda dengan pohon modern yang hanya memiliki daun di ranting-ranting ujung, Skeltree muda ditutupi daun langsung pada batang utamanya. Daun-daun ini berbentuk seperti jarum panjang atau rumput tebal. Saat tanaman tumbuh meninggi, daun-daun di bagian bawah akan tua dan gugur. Setiap kali satu helai daun gugur, ia meninggalkan bekas berbentuk belah ketupat di kulit batang yang terus melebar seiring pertumbuhan diameter pohon. Karena daun mereka tersusun dalam pola spiral yang presisi, mengikuti deret Fibonacci, batangnya menjadi arsip visual pertumbuhan hidupnya. Setiap sisik adalah monumen untuk satu helai daun yang pernah berfotosintesis menyerap matahari purba. Ini membuat batang Skeltree di masa mudanya berwarna hijau cerah, sebelum akhirnya mengeras menjadi kulit pelindung yang kokoh. Stigmaria, jaring raksasa di bawah lumpur. Di bawah permukaan rawa, ada cerita lain yang tak kalah menakjubkan. Skeltree menghadapi masalah fondasi yang serius. Tanah tempat mereka tumbuh bukanlah tanah humus yang padat, melainkan lumpur rawa yang cair, tidak stabil dan jenuh air. Membangun menara 40 meter di atas lumpur cair adalah mimpi buruk arsitektur. Pohon modern biasanya mengatasi ini dengan akar tunggang yang menghujam jauh ke dalam untuk mencari batuan dasar atau tanah keras. Tapi Skeltree tidak bisa melakukan itu karena kondisi tanah dalam di rawa bersifat anoksik atau tidak ada oksigen dan beracun. Solusinya adalah sistem akar yang dikenal sebagai stigmaria. Alih-alih tumbuh ke bawah, akar Skeltree tumbuh menyamping atau horizontal. Dari pangkal batang, 4 akar utama keluar dan bercabang secara dikotom, menyebar seperti jaring laba-laba raksasa. Dari akar utama yang tebal ini, ribuan akar kecil tumbuh tegak lurus ke segala arah, menciptakan cengkraman yang luar biasa. Sistem stigmaria ini menyebar dangkal tapi sangat lebar dalam hutan yang padat. Sistem akar dari satu pohon akan tumpang tindih dan terjalin dengan akar pohon tetangganya. Ini menciptakan rakit raksasa di bawah tanah. Hutan Skeltree pada dasarnya mengapung di atas lumpur rawa, saling berpegangan satu sama lain. Ketika badai datang, mereka bertahan bukan karena kekuatan individu, melainkan karena mereka saling terkait dalam satu kesatuan fondasi raksasa. Hidup di dunia yang selalu basah dan kaya karbon. Untuk memahami kesuksesan Skeltree, kamu harus memahami rumah mereka. Hutan karbon adalah lingkungan yang sangat ekstrim menurut standar kita. Pertama, atmosfernya. Kadar oksigen di masa ini diperkirakan mencapai 35%, jauh lebih tinggi dari 21% di masa kini.
Udara yang begitu kaya oksigen memungkinkan serangga tumbuh menjadi raksasa karena sistem pernafasan mereka menjadi sangat efisien. Di antara batang-batang Lepidodendron, terbanglah capung purba Meganeura dengan rentang sayap 70 cm, dan di lantai hutan merayap Arthropleura, kelabang raksasa sepanjang mobil sedan kecil. Skeltris adalah pilar penyangga bagi ekosistem monster ini. Kedua, iklimnya. Dunia tempat mereka tinggal adalah rawa tropis permanen. Hampir tidak ada musim kering. Hujan turun hampir setiap hari, menjaga kelembapan tetap maksimal. Kadar karbon dioksida di awal periode ini sangatlah tinggi, yang merupakan bahan bakar utama fotosintesis. Kondisi rumah kaca yang basah dan hangat ini adalah surga bagi Skeltris. Mereka tidak perlu mengembangkan mekanisme pertahanan terhadap kekeringan yang canggih. Mereka bisa tumbuh dengan boros, menyerap air sebanyak-banyaknya, dan memompa tubuh mereka hingga ukuran maksimal. Mereka adalah penguasa dari dunia yang statis dan basah. Raksasa instan, strategi hidup cepat, mati muda. Salah satu perbedaan paling mencolok antara Skeltris dan pohon modern adalah siklus hidup mereka. Pohon jati adalah organisme yang sabar. Mereka tumbuh lambat, berinvestasi pada kayu yang kuat, dan bisa hidup ratusan tahun, bereproduksi berkali-kali sepanjang hidupnya. Skeltris adalah kebalikannya. Mereka adalah penganut gaya hidup rockstar, hidup cepat, mati muda. Penelitian menunjukkan bahwa Skeltris tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka mungkin mencapai ketinggian maksimal 30 hingga 40 meter hanya dalam waktu 10 hingga 15 tahun. Bandingkan dengan pohon kayu keras modern yang butuh puluhan tahun untuk mencapai setengah dari tinggi itu. Mereka memiliki strategi pertumbuhan determinate atau terbatas. Mereka tumbuh lurus ke atas sebagai tiang tunggal secepat mungkin, tanpa membuang energi untuk membuat cabang. Baru setelah mencapai ketinggian maksimal dan menembus kanopi, mereka bercabang, membentuk mahkota daun, dan melakukan reproduksi. Dan inilah bagian tragisnya. Mereka hanya bereproduksi satu kali, atau monokarpik. Di ujung cabang-cabang puncaknya, mereka menghasilkan kerucut spora raksasa. Mirip runjung pinus, tapi berisi spora, bukan biji. Setelah melepaskan miliaran spora ke angin untuk menyebarkan generasi berikutnya, pohon induk raksasa ini akan mati. Tugasnya selesai, energinya habis. Hutan Skeltris bukanlah tempat bagi pohon-pohon tua yang bijaksana. Itu adalah hutan remaja yang tumbuh eksplosif, mencapai kematangan seksual, meledakkan spora, lalu runtuh untuk memberi tempat bagi generasi berikutnya. Ya, siklus hidup yang cepat dan brutal. Ketika mereka mati, mereka tidak membusuk, mereka terkubur. Apa yang terjadi ketika hutan seluas benua yang tumbuh cepat dan mati cepat ini runtuh? Di hutan modern, pohon mati akan diuraikan oleh jamur, rayap, dan bakteri. Karbon yang tersimpan di tubuh pohon akan dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai CO2. Siklus karbon berputar. Tapi, di rawa karbon, siklus ini macet. Ada dua teori utama mengapa hal ini terjadi. Teori klasik, walaupun sekarang mulai diperdebatkan, mengatakan bahwa pada masa itu, mikroba dan jamur pengurai belum berevolusi sepenuhnya untuk bisa mencerna lignin. Ya, lignin, zat keras pada dinding sel tumbuhan purba ini. Akibatnya, batang Skeltris tidak bisa membusuk. Lalu teori yang lebih modern dan diterima luas, menekankan pada kondisi lingkungan. Rawa tempat Skeltris hidup sangat asam dan anoksik atau miskin oksigen. Ketika batang raksasa ini roboh ke dalam lumpur cair, mereka langsung tenggelam dan terisolasi dari oksigen. Tanpa oksigen, bakteri pengurai tidak bisa bekerja. Akibatnya, hutan ini tidak membusuk.
batang demi batang, generasi demi generasi, menumpuk satu sama lain seperti tumpukan kayu raksasa yang tidak pernah habis. Lapisan gambut purba ini menjadi semakin tebal, menelan jutaan ton karbon yang seharusnya kembali ke udara. Selama jutaan tahun, tumpukan sampah hutan ini terkubur oleh sedimen, ditekan oleh berat geologis, dan dipanaskan oleh perut bumi. Proses fisika dan kimia yang lambat mengubah batang-batang lepidodendron yang kaya karbon ini menjadi zat hitam yang keras. Mereka berubah menjadi batu bara. Warisan hitam, energi dari jasad purba. Inilah ironi terbesar dari sejarah energi manusia. Dan mungkin fakta paling penting yang perlu kamu ketahui tentang Skeltris. Sebagian besar cadangan batu bara kualitas tinggi di dunia yang kita tambang di Eropa, Amerika Utara, dan sebagian Asia berasal dari periode ini. Ketika kamu melihat bongkahan batu bara, kamu sedang memegang fosil dari hutan Skeltris yang dipadatkan. Energi panas yang kamu rasakan saat membakar batu bara adalah energi cahaya matahari yang ditangkap oleh daun-daun lepidodendron 300 juta tahun yang lalu. Energi itu tersimpan, terkunci dalam ikatan kimia selulosa dan lignin, tertidur di dalam tanah selama ratusan juta tahun, menunggu untuk dilepaskan. Revolusi industri manusia, mesin uap, lokomotif, pabrik baja, dan pembangkit listrik awal, semuanya ditenagai oleh bangkai dari tumbuhan ini. Tanpa Skeltris, peradaban industri mungkin tidak akan pernah terjadi, atau setidaknya akan berjalan jauh lebih lambat. Mereka adalah baterai bumi. Mereka menyimpan karbon dalam jumlah yang begitu masif, sehingga mereka benar-benar mendinginkan planet ini pada masanya. Dan sekarang, dengan membakarnya kembali, kita mengembalikan karbon purba itu ke atmosfer, memanaskan planet kita kembali. Kita sedang menghidupkan kembali iklim zaman karbon dengan membakar arsiteknya. Membangun dunia yang tidak bisa mereka bertahan. Kesuksesan Skeltris begitu absolut, sehingga mereka menjadi arsitek kehancuran mereka sendiri. Ini adalah peringatan ekologis dari masa lalu. Fotosintesis skala planet yang dilakukan hutan Skeltris menyedot karbon dioksida dari atmosfer dalam jumlah gila-gilaan. Ingat, CO2 adalah gas rumah kaca yang menjaga bumi tetap hangat. Dengan mengurangi CO2 secara drastis dan menimbunnya di dalam tanah, Skeltris memicu pendinginan global. Suhu bumi turun, lapisan es di kutub meluas. Perubahan iklim ini membawa bencana bagi rawa-rawa tropis. Air laut surut karena terperangkap menjadi es di kutub. Iklim global menjadi lebih kering dan lebih bermusim. Rawa-rawa abadi yang menjadi rumah bagi Skeltris mulai menyusut, terpecah-pecah, dan mengering. Peristiwa ini dikenal sebagai runtuhnya hutan hujan karbon. Skeltris adalah spesialis. Mereka didesain untuk tumbuh cepat di air berlimpah. Sistem reproduksi mereka yang menggunakan spora membutuhkan air agar sperma tumbuhan bisa berenang membuahi sel telur. Mereka tidak memiliki mekanisme untuk bertahan di tanah kering. Ketika rawa mengering, mereka tidak bisa beradaptasi. Kepunahan mereka mengubah arah evolusi darat. Kepunahan Skeltris bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal dari babak baru. Ketika raksasa-raksasa ini tumbang dan hutan rawa menghilang, mereka meninggalkan kekosongan ekologis yang besar. Lalu, siapa yang mengisi kekosongan itu? Ya, tumbuhan yang lebih kecil, lebih lambat, tapi lebih cerdik, yakni tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji seperti leluhur pinus dan cemara memiliki inovasi teknologi biologi baru, yakni biji. Biji membawa cadangan makanan sendiri dan dilindungi kulit keras, memungkinkan mereka bertahan di tanah kering dan menunggu hujan turun. Tidak seperti spora Skeltris yang rapuh, biji adalah kapsul waktu yang tahan banting.
runtuhnya dominasi Skeltris membuka jalan bagi evolusi tumbuhan berkayu sejati dan tumbuhan berbiji untuk menguasai daratan. Hutan basah homogen digantikan oleh ekosistem yang lebih beragam dan tahan kering. Dunia hijau modern yang kita kenal dengan pohon berkayu, bunga, dan buah ini lahir di atas kuburan massal Skeltris. Jika Skeltris tidak punah, mungkin hutan modern tidak akan pernah berevolusi seperti sekarang. Tidak ada tumbuhan modern yang benar-benar seperti mereka. Seringkali kita berpikir bahwa evolusi selalu bergerak menuju kemajuan, bahwa organisme modern pasti lebih canggih dari organisme purba. Tapi kasus Skeltris menantang pandangan itu. Hari ini, tidak ada satupun tumbuhan di bumi yang menyamai spesifikasi teknis mereka. Tidak ada tumbuhan herba yang mampu tumbuh setinggi 40-50 meter. Tidak ada tumbuhan yang mengandalkan tekanan turgor internal sebesar itu untuk dukungan struktural vertikal. Tidak ada tumbuhan yang memiliki laju pertumbuhan biomasa secepat itu dalam skala individu. Mereka adalah eksperimen evolusi yang unik, sebuah jalan cabang dalam pohon kehidupan yang mencapai puncaknya, mendominasi total, lalu berhenti. Alam tidak pernah lagi menciptakan pohon dengan desain seperti ini. Lycopsida modern atau lumut gada kembali menjadi tanaman kecil di lantai hutan, hidup dalam bayang-bayang pohon berkayu yang dahulu dikalahkan oleh nenek moyang mereka. Kuat tidak sama dengan tahan lama. Kisah Skeltris mengajarkan kita perbedaan filosofi antara kekuatan dan ketahanan. Sebagai individu dan sebagai spesies, Skeltris adalah yang paling kuat dalam sejarah. Mereka memonopoli sumber daya, mereka tumbuh paling tinggi, mereka mengubah komposisi udara satu planet. Mereka tak terkalahkan oleh predator atau pesaing biologi. Namun, kelemahan mereka adalah ketidakmampuan untuk berubah. Mereka terlalu terspesialisasi untuk satu jenis lingkungan, yakni rawa basah. Ketika lingkungan itu berubah, perubahan yang sebagian disebabkan oleh aktivitas mereka sendiri, mereka tidak punya rencana cadangan. Evolusi tidak memberikan piala untuk siapa yang paling besar atau paling kuat. Evolusi memberikan hadiah kelangsungan hidup bagi mereka yang paling fleksibel. Skeltris membuktikan bahwa menjadi penguasa absolut seringkali merupakan jalan buntu jika tidak disertai kemampuan beradaptasi. Dunia modern masih hidup dari warisan mereka. Sangat sulit untuk melebih-lebihkan dampak tumbuhan ini terhadap kehidupanmu hari ini. Coba lihat sekelilingmu, baja yang menopang atap rumah atau gedung kantormu itu ditempa menggunakan kokas, batu bara murni, listrik yang menyalakan perangkat tempat kamu menonton video ini. Di banyak belahan dunia, itu masih dihasilkan dari turbin uap yang dipanaskan oleh batu bara, plastik, bahan kimia, pewarna sintetis. Banyak yang berakar dari industri petrokimia yang mengolah hidrokarbon fosil. Masyarakat industri modern pada tingkat yang sangat fundamental adalah masyarakat yang memanen sinar matahari dari zaman karbon. Kita adalah peradaban yang ditenagai oleh hantu-hantu dari Skeltris. Mereka mati ratusan juta tahun yang lalu tanpa pernah tahu bahwa jasad mereka akan menjadi mata uang energi bagi spesies mamalia berkaki dua di masa depan yang sangat jauh. Pada akhirnya, Skeltris adalah monumen ideologi yang mengingatkan kita akan skala dan konsekuensi. Mereka membangun fondasi energi bagi dunia kita, tetapi mereka tidak pernah menjadi bagian dari dunia kita. Bayangkan kembali hutan itu, tiang-tiang hijau raksasa, sisik-sisik geometri yang indah, spora yang berterbangan seperti debu emas di udara tebal, dan keheningan rawa purba. Alam semesta pernah menciptakan raksasa. Mereka nyata, mereka hidup, mereka bernafas, dan mereka membuktikan
bahwa penguasa planet yang paling dominan akhirnya pun bisa hilang tanpa perang, tanpa asteroid, tanpa drama ledakan kosmik. Cukup dengan perubahan dunia yang pelan, tapi tak terhindarkan. Skeltris telah pergi, tetapi dalam setiap nyala api dari tungku batu bara, dan dalam setiap struktur baja yang menopang kota-kota kita, raksasa hutan purba ini masih berdiri, menopang peradaban yang bahkan tidak pernah melihat wajah mereka.